Halo, Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya, kalau kita hari ini boleh kembali bertemu, kita akan bersama-sama pertemuan Happy Heart ini pada sore hari ini. Bersyukur sekali kalau kita bisa sampai pada hari ini. Itu semua kemurahan Tuhan yang bagus ya, luar biasa. Oke. Kita juga bersyukur banget nih. Hari ini kita happy banget. Kenapa? Tahu nggak? Apa tuh? Hari ini, bulan ini tuh Happy Heart berulang tahun yang ke-23. Waduh. Ya. Kalau di ukuran manusia itu lagi ngapain ya kira-kira? Lagi seru-serunya cari, lagi semangat-semangatnya kali ya? Pastinya. Tentu juga semangat dan sangat bergairah sekali ya. Sip. Ya. Oke. Senang sekali kalau Happy Heart boleh berada sampai di umur 23 tahun ini. Ya. Itu semua adalah kemurahan Tuhan ya. Bagus ya. Oke. Mungkin Pak Agus untuk lebih semangat lagi. Ayo siapkan yel-yel yang kita punya. Siap. Selamat sore Bapak Ibu Om Opa. Sebelum acara ini seperti biasa sebelum acara dimulai saya akan membawakan yel-yel Happy Heart dulu ya. Siap. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagialah ini. Lama, 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 lama. Kita tak berjumpa. Lupakan padaku kawan setiamu. Hello, hello. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagialah kini. Lama, 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 lama. Kita tak berjumpa. Lupakan padaku kawan setiamu. Janganlah lupakan Happy Heart Ministry. Janganlah lupakan Happy Heart Ministry. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum acara pertemuan Happy Heart pada sore ini, Pak Kris akan membawakan doa pembuka, waktu dan tepat. Saya persilakan Pak Kris untuk membuka acara ini. Baik, terima kasih. Selamat sore semua para jemaat yang hadir di online. Sebentar saya akan sampaikan 2 ayat, yaitu Amsal pasal 3 ayat 2 dan juga ayat 12. Saya kutip demikian, karena panjang umur dan lanjut usia serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Ya, hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk pembukaan. Mari kita satukan hati. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami berjumpa di dalam Happy Heart ini. Semua itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Saat ini kami percaya setiap acara yang kami jalankan ini, ibadah Happy Heart ini ya Tuhan, ada penyertaan-Mu, biar Engkau yang mengurapi semua yang hadir. Mengurapi juga semua para pengurus yang telah menjalankan. Tuhan akan menyertai kami, memberikan kami kemampuan, kekuatan, kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada semua yang terlibat di dalam para teknik. Tuhan juga memberikan mereka hikmat supaya apa yang mereka jalankan itu dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga seluruh jaringan internet serta juga alat-alat elektronik yang kami gunakan supaya tidak ada hambatan Tuhan. Berkati semua kami, biar Tuhan sendiri akan beracara membawa
ibadah happy heart ini terjadi di dalam sesuatu yang istimewa. Artinya kami akan mengalami sukacita pada hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kris atas doa pembukanya. Bapak Ibu, mau apa? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saat ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Membawa pujian kami, membawa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau hidup kami hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan bagimu. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Kami naikkan hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Engkau layak, Kau layak Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
hanya bagi Tuhan. Oke, terima kasih untuk pujiannya. Nah, Pak Agus, Ya. Sebetulnya hari ini ada yang istimewa loh. Apa ya? Sekarang ada tebak-tebakan. Wih, selain itu apa lagi? Ada tebak lagu sama Oh. tebak ayat, tapi Oh, ada hadiahnya loh. Wih, Keren mantap, hadiahnya. mantap itu ya. Apalagi buat ibu-ibu, Ya. pasti berguna banget buat di dapur. Hadiahnya apa? Rahasia dong ya? Enggak, ada hadiahnya. Ya. Ada apa aja, banyak lah. Bukan zong ya, tapi asli ada. Oh, asli. Oh, percaya. Nggak boleh, Jong, nggak Oh, iya. boleh. Ini kan ini hari spesial kan ya? Iya, iya. Iya. Ya, ayo Bapak Ibu Ya. ikutan menjawab pertanyaan ya yang nanti kita akan ajukan. Ada tebak lagu Tebak sama lagu. tebak ayat. Iya. Ya. Siap. Nah, hadiahnya mana? Coba. Nah, Ayo tuh hadiahnya. ayo lihat. Aduh, mantap. Ini hadiahnya semuanya untuk dapur. Iya. Ya. Jadi itu ada berapa? Ada 6 hadiah untuk 6 peserta yang bisa menjawab Iya. secara benar. Caranya gimana ya? Nah, caranya yang mau menjawabnya itu jawab pertanyaan untuk peserta yang di Zoom. Ya, itu harus Itu ada petunjuknya. WA. Nah, itu tuh ada ya. Terus untuk peserta yang di YouTube itu harus di live chat ya. Live chat, ya. Nah, nanti siapa yang paling pertama masuk Ya. dan benar jawabannya itu akan jadi pemenangnya. Ya. Gitulah ya. Ya. Seru-seruan nih. Ayo, Bapak Ibu harus ikutan nih. Ya. Pertanyaannya cukup sangat-sangat mudah. Dan lagunya juga nggak sulit ya. Saya Enggak akan lah, nyampaikan nanti. enggak. Tebak lagunya tuh yang umum, yang familiar. Iya. Pasti Bapak Ibu sama Bapak pasti udah, ini mah lagunya ini nih judulnya nih. Ya. Satu lagi, yang menang itu kumaha juri, ya. Jadi tidak bisa diganggu gugat, ya. Oke. Jurinya siapa nih? Ada jurinya banyak ya? jurinya banyak. Tenang Ya, ya. siap. Ayo Pak Agus. Baik. Ya. Ya. Saya dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mau apa nih? Dengerin ya. Saya akan bawakan 3 buah lagu, tapi satu lagu akan diulang 2 kali. Ya. Konsentrasi ya. Ini lagunya mudah sekali nih. Ya. Saya akan bawakan satu lagu yang pertama nih ya. Cepat. Itu lagu yang pertama. Ya. Ayo cepat. Okay. Ketik. Sekarang lagu yang kedua ya. Udah ada? Ya. Belum ada. Ayo jawab. Oke. Sudah ada? Ya, yes, siap. 1 sudah. Oke, lagu kedua Pak Agus. Lagu kedua, baik. Ya, ini mudah sekali ini. Sangat mudah. Lagi.
lagu yang kedua. Oh, sudah. Oke. Wah, pinter-pinter Berarti- ternyata Bapak Ibu ya. Hebat ya. Ah, Ini kurang coba susah kayaknya kita lagunya ya. Kita lihat nih lagu yang ketiga gimana coba. nih. Oke. Siap nih. Sip. Lagu yang kedua. Lagu Ketiga. Siap. Ketiga ya. Saya akan bawakan 2 kali lagi nih ya. Na 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 na. Udah kan? Sangat mudah. Kita lihat nih siapa yang pemenangnya. Cepet. Waktu Oke. nih. Ayo. Ya, mudah sekali nih pasti. Ini Sangat udah umum lah. mudah. Ya. Ayo, cepet ketik. Iya. Cepet ketik dong. Hadiah menanti. Iya. Hadiah menanti. Iya. Siap. Ya. Baik ya. Oke. Nah, ayo. ini sangat meriah sekali kelihatannya acara ini ya sore ini. Sangat. Ya. Setelah lagu tebak lagu, sekarang apa nih? Ada tebak ayat. Oke. Udah ada belum, Bapak Ibu juri? Sudah ada yang? Sudah. Siap. Good. Sekarang giliran Sip. Bu Tres nih, tebak ayat nih. Sekarang tebak ayat. Sangat mudah. Iya. Ya. Ayatnya. Nah, gini nih, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini ada di mana nih ayatnya? Kalau yang suka baca firman Tuhan pasti bisa. Ayo, mudah ya. Oh, iya. Kasih bocoran jangan. Nanti setelah sudah ada Bapak Ibu juri? Sekali lagi bacain mungkin. Sekali lagi ya. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yeah. Ya, ada di mana? Ayo. Ini ayat kayak umum sekali ya. Ini ada di Perjanjian Baru. Ya tentunya ya. Nggak ada mungkin di Perjanjian Lama ya. Ya. Sudah ada. Wih, keren. Oke. Senang banget nih Bapak Ibu. Keren. Oke. Sekarang yang kedua. Yeah. Ya, tebak yang kedua. Nih, itu juga pasti semua orang pada tahu. Pasti tahu karena ini memang harus setiap anak-anak Tuhan harus bisa, harus punya seperti ini ya. Oke. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Ayo, ada di mana? Ayo cepat. Ya. Ayo, jawabnya. Sangat mudah ya. Kejawab pertanyaan, kirim chatnya. Ayo. Sudah ada Bapak Ibu juri? Coba sekali lagi dibacain. Sekali lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Ada di Perjanjian Baru. Karena ini mah harus anak-anak Tuhan harus punya buah-buah roh. Ayo dong. Sudah ada belum Bapak Ibu juri? Iya. Bu Tres. Ya. Ini mah sekolah lebat ya istilahnya mah. Sudah tahu ini ya. Sangat mudah ya. Ini biasanya buat Bapak Ibu yang rajin baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang hadir pada sore ini pasti udah ini langsung. Paling cetak cetek gitu ya. Sangat mudah.
Soalnya Bapak Ibu omong-omong pasti yang rajin baca firman ayat tuh udah langsung. Benar. Ayo yang di Zoom boleh ke jawaban pertanyaan. Kalau yang di YouTube boleh di live chat. Live chat ya. Ayo nih, aduh hadiahnya nih. Sudah ada Bapak, Ibu Juri? Sudah. Oke, good. Kita ke ayat yang ketiga. Ya. Nah ini juga semua juga pasti tahu. Pasti perem. Oke ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah. Jawab dong. Jangan. Kalau Pak Agus jawab tetap nggak dapat hadiah. Jadi percuma. Udah, ini hadiahnya buat Bapak dan Ibu di rumah. Oke. Sekali lagi ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih clue-nya jangan. Ini mah tak usah, kelihatan mudah pisan atau ini. Iya, mudah. Kamu bari maca nyontek. Bari nyontek mudah gitu. Pastilah ini mah. Ya, ada di perjanjian lama. Oh, sudah. Wah, ternyata luar biasa ini. Walaupun kita tidak sudah 2 tahun tidak onsite ya, tapi tetap ini kayaknya Bapak Ibu tetap rajin pada rajin baca Alkitab ya. Oke. Nah, ini untuk yang pemenang. Ini nanti saya akan umumkan di terakhir acara ini ya. Setelah selesai nanti saya baru akan umumkan siapa pemenang-pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Dan itu saya minta tolong langsung chat ke nomor WA-nya Pak Yanto. Jadi kalau tidak WA ke Pak Yanto, saya bingung nanti kirimnya kemana. Nanti di nomor Pak Yanto. Ada. Oh iya. Nomor Pak Yanto nanti ada di ini. Ya, nanti di. Berarti jangan beranjak dari ini ya. Oh, stay tune tetap harus di sini tetap. Lebarnya. Penasaran ya. Iya. Sebenarnya saya nungguin. Enggak mungkin. Kamu enggak ikutan. Iya. Oke. Terima kasih banyak partisipasinya untuk Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Tuhan memberkati ya. Baik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Liviana. Beliau adalah istri dari Penatua GKPB Fajar Pengharapan Bandung. Kita siapkan hati, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Itu tema sore hari ini. Oke. Silahkan Ibu Livi, kami semua siap untuk mendengarkan. Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari, opa, oma semua yang mengikuti acara ini secara online. Senang saya dapat bertemu di dalam ibadah Happy Hearts spesial ulang tahun yang ke-23. Luar biasa. Saya mengamati banyak pengurus dari Happy Heart ini sudah dengan setia mulai dari awal Happy Hearts sudah melayani bahkan sampai saat ini dengan semangat yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa setiap kita punya Alkitab. Alkitab itu adalah buku yang sangat luar biasa. Karena di dalam Alkitab terdapat lebih dari 7.000 janji-janji Tuhan kepada umatnya. Jumlah yang luar biasa ya, terdapat lebih dari 7.000 janji-janji Tuhan kepada umatnya. Janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Dan juga untuk kehidupan kekal pada masa yang akan datang. Sore hari ini kita akan membaca salah satu bagian dari Alkitab yang berisi janji Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16.
Mazmur 32 ayat yang ke-13 sampai 16, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Saya akan membacakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Firman Tuhan ini menggambarkan kehidupan kita anak-anaknya, seperti pohon kurma dan pohon aras dari Libanon, memang tumbuhnya di daerah Libanon. Dua pohon ini memiliki keistimewaan yang menonjol dibandingkan dengan pohon-pohon lain pada umumnya, dan memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh pohon lain. Nih gambar pohon kurma. Pohon kurma ini mampu hidup di musim panas yang sangat panjang, bahkan pada cuaca panas yang sangat ekstrim. Pohon kurma itu mampu bertumbuh dan bertunas pada suhu 50 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas sekali, ya, sangat terik sekali. Itu suhu di padang gurun, ini di padang gurun di daerah Timur Tengah. Kalau kita bandingkan dengan di Bandung, ketika suhu sudah 30 derajat Celcius atau lebih, setiap kita sudah merasa kegerahan, kita sudah merasa kepanasan, begitu ya. Tetapi kalau ditambah lagi dengan kita mengalami musim kemarau yang panjang, lama tidak turun hujan, dan kita mulai melihat tanah-tanah menjadi kering, pohon-pohon mulai kering dan akhirnya mati. Tetapi tidak demikian dengan pohon kurma. Ia mampu hidup dan tetap bertumbuh pada suhu yang sangat panas sekalipun. Bahkan pohon kurma pun bisa tumbuh pada suhu yang dingin, minus 5 derajat Celcius pun pohon kurma itu bisa tumbuh. Artinya luar biasa. Ya, selain pohon kurma itu tahan terhadap cuaca yang sangat ekstrim, pohon kurma itu memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan manusia. Mulai dari akarnya di bawah, kemudian dengan daunnya, dengan dahannya, dengan batangnya, dengan bijinya, dengan buahnya, semuanya itu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap kita sepertinya pernah merasakan buah kurma, ya. Tapi semua bagian dalam pohon kurma ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikianlah Tuhan itu menggambarkan kehidupan kita, kehidupan anak-anaknya itu seperti pohon kurma yang tetap akan bertunas dan akan bertumbuh di segala musim kehidupan. Yang terus bertumbuh dan berbuah tanpa dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Yang terus bertumbuh dan berbuah pada musim baik ketika dalam keadaan musim kemarau yang sangat panjang maupun ketika pada mengalami musim yang kelimpahan, tetap bertumbuh dan bertunas. Tetap kuat menghadapi masa-masa yang sulit. Pada masa-masa yang sulit seperti saat ini, kita menghadapi masa pandemi ya yang tidak mudah ini, tetapi kita tetap teguh mengatasi segala macam persoalan, tantangan dalam kehidupan, bahkan tetap terus bertumbuh dan memberi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ya, itulah gambaran kehidupan anak Tuhan seperti pohon kurma. Dan kemudian dikatakan juga seperti pohon aras. Ada beberapa ciri yang menarik dari pohon aras ini ya. Tinggi pohonnya itu sekitar 21 sampai 24 meter. Ya, kira-kira tingginya setinggi gedung 8 tingkat ya, 8 lantai, tinggi sekali. Pohon yang menjulang tinggi. Ketinggian pohon aras ini di atas rata-rata, melebihi pohon-pohon yang lainnya. Sehingga pohon aras ini mudah dikenali dan mudah dibedakan dari pohon-pohon lainnya. Memang begitulah seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan. Kehidupannya itu dapat dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ketika menghadapi masa sulit seperti saat ini, masa pandemi saat ini, semua orang mengalami masa sulit tanpa terkecuali. Orang tidak percaya mengalami masa sulit, kita pun anak-anak Tuhan mengalaminya. Artinya
semua orang ya tanpa terkecuali mengalami dampak dari masa pandemi ini. Kalau kita melihat tidak sedikit anak-anak Tuhan yang harus terpapar COVID-19, tidak sedikit juga ada anak-anak Tuhan yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi, harus kehilangan pekerjaan, apalagi usaha mengalami kemacetan, terdampak secara finansial, serta dampak-dampak lainnya. Tetapi dapat kita lihat bedanya, yaitu kalaupun anak-anak Tuhan mengalami dampak negatif daripada pandemi ini, tetapi anak Tuhan itu tidak jatuh tergeletak. Kalaupun anak Tuhan itu mengalami kehilangan mungkin harta benda, kehilangan orang-orang yang dikasihinya, mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Bahkan saya melihat mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kita sama-sama tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang berikutnya kita bisa melihat bahwa pohon ara ini, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa garis tengah diameter dari pohon ara ini sangat lebar sekali. Dikatakan bisa mencapai sampai 6 meter. Sangat lebar sekali. Dahan-dahannya itu menjulur ke samping. Nah, kita bisa melihat bahwa dengan diameter yang sangat lebar ini berarti pohon ara memiliki ketahanan dan kekuatan lebih besar dalam menghadapi angin kencang yang bertiup. Dan tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang ketika angin yang sekecang apapun bertiup menerpa pohon aras ini. Bukan seperti yang sering terakhir ini ya, khususnya dalam hari-hari terakhir kita sering mendengar berita bahwa ketika hujan lebat turun disertai dengan angin kencang, ada angin puting beliung, banyak pohon-pohon tumbang yang menimpa kendaraan, menimpa motor, menimpa mobil, menimpa rumah, hingga hancur berantakan dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahkan kita juga pernah mendengar bahwa ada yang menimpa manusia, akhirnya orang itu meninggal dunia. Tuhan mempersamakan kehidupan kita, anak-anaknya, seperti pohon aras, artinya kita memiliki kehidupan yang kokoh, kita memiliki kehidupan yang teguh. Bahkan ketika kita menghadapi berbagai tiupan angin kencang persoalan dan permasalahan yang datang silih berganti, anak-anak Tuhan tetap tegak berdiri tegap di dalam iman kepada Tuhan. Hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan kehidupan yang roboh di tengah jalan, sehingga menimbulkan kerusakan dan kehancuran di dalam kehidupannya. Bahkan ada orang-orang yang kehidupannya harus berakhir dengan tragis. Karena memang Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam masalah, kita mengalami berbagai macam tantangan, tetapi itu bukan untuk menghancurkan hidup kita. Tapi sebenarnya semuanya itu adalah untuk memperkokoh iman kita, untuk semakin kuat. Seperti yang terlihat pada pohon aras ini. Kemudian pohon aras ini dapat mencapai usia ratusan tahun. Luar biasa ya, ratusan tahun, dan terus bertumbuh. Nah, ini menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, tanpa mengenal usia. Dikatakan tadi pada Mazmur 92 ayat yang ke-15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kehidupan anak-anak Tuhan itu kalau boleh saya katakan bukan kehidupan yang seumur jagung. Biasanya istilah ini dipakai untuk menggambarkan kehidupan yang sangat singkat. Seumur jagung hanya kehidupan sekitar 3-4 bulan saja, bukan. Tetapi kehidupan yang panjang. Dan di sepanjang kehidupannya itu dia bertumbuh dan memberi berkat, memberi buah dan memberi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Dan sering kita mendengar kata, tidak ada kata terlalu tua untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Dan saya juga sudah melihat pada Bapak, Ibu, Opa, Oma yang ada di Happy Hearts ini, wow, luar biasa. Terus bertumbuh tanpa memandang usia, semangatnya luar biasa. Saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang menciptakan pohon kurma dan pohon aras dengan ketahanan dan kekuatan yang luar biasa terhadap cuaca yang panasnya sangat ekstrim maupun pada cuaca yang dingin. Bahkan terhadap tiupan angin kencang mereka sanggup untuk bertahan.
dan mereka tetap kokoh berdiri dan bertumbuh. Saya bisa katakan bahwa Tuhan juga yang menciptakan kita, manusia, umatnya, dengan kekuatan dan ketahanan menghadapi segala situasi kehidupan dan terhadap berbagai terpaan angin kencang persoalan. Karena itu, dimanapun kita itu ditempatkan saat ini, dimanapun kita berada saat ini, apakah di Indonesia, di Bandung, atau di berbagai negara, ataupun di kota-kota lain, ataupun kita juga menghadapi situasi apapun yang kita sedang hadapi saat ini, yang mungkin sama-sama kita hadapi masa pandemi yang tidak mudah ini, kita tahu Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan ketahanan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita tetap kuat dan kita tetap teguh, kita tetap bertumbuh, bertunas, dan memberikan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, itulah gambaran daripada kehidupan yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan bagi setiap kita. Kehidupan yang berkemenangan, mengatasi setiap persoalan ataupun tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian pertanyaan saya, siapakah yang menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa ini? Pada Mazmur 92 ayat yang ke-12 tadi mengatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, bertumbuh subur seperti pohon aras dari Lebanon. Nah, siapakah yang dimaksud dengan orang benar ini? Kita juga akan melihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang dimaksud dengan orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Orang yang dalam perjalanan hidupnya bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, sekarang kita baca sekali lagi ayat ini. Sebab di dalamnya, yaitu di dalam Injil, ya di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu dinyatakan dengan jelas, yaitu kebenaran yang dimaksud adalah pentingnya iman di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena tadi dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Yang dimaksud orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 ini nyatakan bahwa iman itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita tahu dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Allah, kita hidup sebagai orang yang benar. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Kita pasti memerlukan iman. Iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ya, untung dalam Ibrani bisa dilanjutkan ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Nggak apa-apa ini ya disampaikan pada saat ini setelah tadi tebak ayatnya tadi muncul, ayat ini muncul ya. Jadi ingat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dengan iman kita percaya dan mempercayai Tuhan untuk memberikan apa yang telah Tuhan janjikan. Walaupun kita belum melihatnya. Dengan iman kita menerima dan percaya sepenuhnya apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik bagi kita. Tadi pada Roma 1 ayat yang ke-17 tadi dikatakan kehidupan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak itu berangkat ya, dimulai dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya orang benar yang hidup dalam iman, kehidupannya itu bergerak maju di dalam iman, bukan statis, bukan diam pada satu
posisi saja, tetapi orang benar yang hidup oleh iman itu bergerak maju. Iman yang akan memimpin kehidupan kita untuk semakin maju dan semakin meningkat. Itu kata firman Tuhan. Sehingga kita bisa katakan dengan iman, kita menerima janji-janji Tuhan, walaupun kita belum menerimanya. Dengan iman, kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi bukan itu saja, dengan iman, kita akan menerima berkat peningkatan dari Tuhan. Dikatakan tadi iman yang memimpin kita dari iman kepada iman. Memimpin kita di dalam peningkatan. Semakin maju dalam kehidupan kerohanian kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk beriman bagi kita dari awal sampai pada akhirnya. Kita sudah memulainya dengan iman ketika kita diselamatkan. Karena kita percaya kepada Yesus. Tetapi iman itu tidak berhenti sampai stop saja kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, menyelamatkan hidup kita, memberikan kita status sebagai anak-anak Allah, tidak stop sampai di situ. Kita terus berjalan bersama Yesus di dalam iman. Kita bertumbuh dan berbuah di dalam iman. Dan iman inilah yang akan membawa kita pada kehidupan yang semakin meningkat. Dan kita tahu bahwa setiap bagian di dalam hidup kita itu memerlukan iman. Apakah di dalam keluarga kita, di dalam relasi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keuangan, dalam masalah kesehatan, di dalam masalah pekerjaan, di dalam masalah usaha, pelayanan, semuanya ini memerlukan iman. Tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, tidak mungkin. Semuanya harus kita kerjakan dan kita percayakan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk berkemenangan di dalam setiap area di dalam kehidupan kita. Artinya semua bagian dalam hidup kita itu harus hidup di dalam iman. Sehingga hidup kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Dan kita juga bisa melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-6, ya, dalam surat Efesus 6 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman itu merupakan perisai bagi kita untuk menang atas pekerjaan si jahat ataupun iblis yang terus-menerus berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi dengan iman, ya, kita akan menang dalam semua tipu muslihat iblis dalam keinginannya untuk menghancurkan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita dapat berkemenangan dan mengakhiri kehidupan kita juga di dalam iman dari awal sampai akhir. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ya, Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Dalam 2 Timotius ayat 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Paulus mengatakan demikian, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jadi sampai ini diucapkan oleh Paulus ya, ketika dia sampai sudah pertandingan sudah hampir selesai dalam kehidupannya, dan dia mengatakan bahwa aku telah memelihara iman. Kalau kita melihat perjalanan hidup Rasul Paulus hingga mengakhiri pertandingan sampai garis akhir, dan dia memelihara iman, bukan perjalanan yang mudah dan lancar. Tantangan yang dihadapi Rasul Paulus di dalam pelayanan, tantangan yang dilakukannya itu sangat berat sekali. Ia berulang kali masuk di penjara bukan karena kesalahan yang ia lakukan, tetapi karena Injil. Ia disesah, dicambuk, dilempari batu sampai hingga hampir mati. Ia pernah kelaparan dan kedinginan serta masih banyak penderitaan lain yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi melalui imannya kepada Kristus, ia sanggup melewatinya dengan berkemenangan. Karena itu dia dengan iman, dia pernah mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena dia tahu bahwa dalam segala menghadapi segala tantangan yang harus dihadapi, dia bukan sendirian, tetapi semuanya itu dapat ditanggung
dari Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada dia. Itulah pengalaman hidup Paulus, dari iman memimpin kepada iman dan mengakhiri hidupnya di dalam iman. Kehidupan yang menjadi contoh bagi setiap kita. Imannya tidak tumbang begitu ya, tidak roboh di tengah jalan oleh berbagai terpaan masalah dan tantangan, tetapi tetap kokoh. Karena memang iman itu dapat menjadi lemah. Iman dapat menjadi lemah ketika menghadapi persoalan datang silih berganti, ketika melihat realita yang ada, kehidupan yang ada itu tidak seperti yang kita harapkan, ketika kita telah lama berdoa misalkan untuk satu pokok, tetapi ternyata Tuhan belum menjawabnya juga. Bahkan melihat keadaan yang ada, realita yang ada, keadaan itu semakin bertentangan, semakin bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Bahkan keadaannya itu menjadi semakin buruk. Kalaupun kita menghadapi keadaan seperti ini, keadaan yang membingungkan begitu ya, mulai meragukan, bingung. Ketika muncul keraguan, kita dapat belajar dari pengalaman Abraham di dalam 25 tahun penantian janji Tuhan yang tidak kunjung digenapi. Kita bersama-sama membaca dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ke-21. Dikatakan demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, dijanjikan oleh Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kemudian dikatakan demikian, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi ini yang menarik ya, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Abraham dalam menantikan janji Allah, iman kita tidak akan pernah menjadi lemah. Kita tidak akan ragu-ragu dan bimbang. Tapi saya percaya bagi setiap kita, iman kita akan malah semakin diperkuat. Amin. Nah, sekarang bagaimanakah kita memiliki iman yang kuat ataupun iman yang teguh? Kalau kita iman yang teguh itu membutuhkan dasar yang kokoh. Seperti kekokohan suatu bangunan ditentukan oleh kekokohan fondasi atau dasarnya. Semakin tinggi suatu bangunan harus semakin kokoh dan kuat fondasinya. Pohon kurma dan pohon aras yang kita lihat tetap kokoh, tegak berdiri di tengah terpaan berbagai angin kencang, begitu tetap kokoh. Karena apa? Karena memiliki akar yang kuat. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita yang teguh ditentukan oleh dasar yang kuat. Dasar yang kuat yang dapat kita bangun untuk iman kita, yaitu dengan mengenal karakter Allah. Dan salah satu karakter Allah yang kita bisa melihat, yaitu di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-16. Di bagian yang terakhir dikatakan demikian tentang sifat Allah. Inilah yang menjadi dasar dari iman kita. Mazmur 92 ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan itu benar, gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Mari kita bangun iman kita dengan dasar keyakinan yang teguh, bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang benar. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk mencurigai Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk marah kepada Tuhan. Atau kita menuduh Tuhan melakukan ketidakbenaran. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa kecewa kepada Tuhan. Karena kita tidak mengalami seperti apa yang kita harapkan. Atau karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan itu benar. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kemudian dikatakan pada bagian yang berikutnya, Tuhan itu gunung batuku. Gunung batu itu merupakan tempat perlindungan yang kokoh.
Raja Daud dalam pengejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. Daud berlari dari satu gua ke gua yang lainnya. Ia bersembunyi di gunung-gunung batu sehingga akhirnya Daud luput dari pengejaran Saul. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab Mazmur tulisan Raja Daud, ia pernah mengatakan demikian. Tuhan itu gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Karena Daud sendiri telah mengalami perlindungan Tuhan sebagai gunung batu. Ketika usia kita bertambah, kita semua bertambah usianya, kekuatan fisik kita pasti berkurang. Dan di tengah keterbatasan yang kita miliki, Tuhan adalah gunung batu kita yang akan senantiasa melindungi kita, meluputkan kita dari berbagai hal-hal yang buruk dan memberikan rasa aman. Kemudian bagian yang ketiga dikatakan demikian tentang sifat Tuhan, tidak ada kecurangan padanya. Menarik ya, tidak ada kecurangan padanya. Artinya Tuhan tidak pernah berbuat curang. Tuhan tidak pernah membohongi kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Tidak pernah. Firman-Nya itu ya dan amin. Iman kita akan menjadi kuat, iman kita akan menjadi teguh dengan meyakini, dengan percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Walaupun mungkin ya dalam pengalaman kehidupan kita pernah dikhianati, kita pernah ditipu, kita pernah dibohongi, dan ada orang-orang yang mengecewakan kita, bahkan mungkin orang-orang yang mengecewakan kita itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Tapi itulah manusia. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah bukanlah manusia. Seperti yang dikatakan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Ayat yang sangat indah ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Sepertinya ayat ini untuk meyakinkan bagi mereka-mereka yang tidak percaya bahwa Allah itu dapat dipercaya. Kata masakan bukan lauk pauk ya. Masakan ini umumnya dipakai orang untuk meyakinkan lawan bicaranya agar percaya kepada masakan. Kamu nggak percaya pada saya, mana mungkin saya membohongi kamu. Jadi artinya bagi mereka yang kurang percaya bahwa Tuhan itu pasti menepati janjinya, ia berkata, masakan aku Tuhan berfirman dan tidak melakukannya. Atau aku berbicara dan tidak menepatinya. Artinya Tuhan ingin memastikan kalau Tuhan berfirman pasti akan melakukannya. Kalau Tuhan berbicara pasti akan menepatinya. Amin, saya percaya. Sebentar saya akan menyampaikan 3 tokoh Alkitab. Kita akan melihat 3 tokoh Alkitab yang mengalami secara pribadi bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan gunung batu mereka dan tidak ada kecurangan pada Allah yang mereka sembah. Musa, pertama kita akan melihat pada Musa. Musa memiliki pengalaman selama 40 tahun telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan selama 40 tahun mereka hidup di padang gurun dengan menghadapi berbagai pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Berbagai menghadapi ketegaran hati bangsa Israel. Tetapi di akhirnya, dari akhir sebelum Musa juga diangkat oleh Tuhan, di dalam Ulangan 32 ayat yang keempat, dikatakan Musa demikian. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Dalam Ulangan 32 ayat yang keempat. Kita mungkin sering juga menyanyikan lagu ini. Dikatakan Musa menulis ayat ini di akhir hidupnya setelah melewati perjalanan yang sangat panjang di padang gurun. Akhirnya dengan keyakinan Musa berkata, Tuhan itu gunung batu yang melindungi, yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya itu adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan setia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena memang ya peristiwa-peristiwa yang kurang mengenakkan khususnya yang terjadi pada masa lalu
seringkali hanya dapat dimengerti pada masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa yang kita alami pada masa lalu itu biasanya baru kita mengerti pada masa yang akan datang. Ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus menghadapi sakit penyakit, mengapa kita harus mengalami kerugian, mengapa kita harus mengalami berbagai masalah berat dalam keluarga, ataupun berbagai masalah yang tidak mengenakan. Bukan berarti peristiwa-peristiwa itu tidak ada artinya. Karena pada umumnya, pada masa yang akan datang, baru kita memahami mengapa kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan tersebut. Baru akhirnya kita ngerti gitu ya. Kalau Musa menyimpulkan di dalam Ulangan 32 ayat yang keempat yang indah, biasanya kita menyimpulkan setelahnya, oh begitu ya. Kita O-nya panjang, oh untuk ini. Gitu ya, dengan oh demikian. Karena itu kita tahu bahwa pada akhirnya kita baru mengerti. Karena itu tunggu sampai Tuhan selesai menyelesaikan, menggenapi rencananya atas kehidupan setiap kita. Kemudian kita bisa melihat pada kehidupan Ayub. Saudara tahu cerita tentang Ayub yang telah mengalami berbagai pencobaan, penderitaan yang berat. Ya, Ayub adalah orang yang kaya, tetapi harta bendanya ludes dalam sekejap. Ya, padahal ia adalah dan ke-10 anaknya, dia memiliki 10 anak yang semuanya meninggal dunia. Dan kemudian ia juga terkena penyakit parah yang parah. Ini tercatat pada kitab Ayub yang pertama, pasal yang pertama. Kemudian yang menarik, saudara, pada bagian pasal yang terakhir dari kitab Ayub, yaitu pada pasal 42, Ayub berkata demikian, aku tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setelah pada pasal 1 dan pasal 2, Ayub mengalami semuanya itu dan 40 pasal berikutnya, berbagai masalah yang dihadapi Ayub. Kalau kita baca mungkin hanya sekitar 40 pasal, mungkin sekitar 3 atau 4 jam kita dapat menyelesaikan kalau kita baca terus-menerus pasal ini. Tetapi kita tidak tahu bagaimana Ayub melewati masa yang sangat panjang itu. Tetapi yang indah, pada akhirnya, sebelum Tuhan memulihkan segala keadaannya, Ayub mengatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Walaupun Ayub harus mengalami keadaan yang buruk, tetapi pada akhirnya ia baru ngeh gitu ya. Seperti kita juga ya, baru paham bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Mungkin kita pada akhirnya itu baru bisa ngeh gitu ya. Oh, setelah Tuhan setelah melewati berbagai masalah dan tantangan, ternyata Tuhan mempersiapkan Ayub mengalami semua penderitaan itu untuk mengalami rencana Tuhan yang lebih indah. Ya, yang berikutnya ini ya saya ceritakan tentang Yusuf. Nah, saudara juga tahu dalam kitab Kejadian ya. Pada waktu Yusuf berusia 17 tahun, ia bermimpi 2 kali yang mengatakan bahwa ayahnya dan kakak-kakaknya akan sujud menyembah dia. Waktu mereka di ladang, berkas-berkas gandum, mereka lagi mengikat berkas gandum. Kemudian berkas gandum, ya Yusuf itu berdiri tegak. Dan kemudian berkas-berkas gandum dari ayah dan kakak-kakaknya itu mengelilingi dia dan tunduk dan menyembah kepada dia. Kemudian dia juga bermimpi bahwa matahari, bulan dan bintang-bintang 10 bintang itu semuanya menyembah dia. Tetapi ketika dia bermimpi pada usia 17 tahun, kehidupannya tidak berubah seperti demikian. Ia mengalami keadaan yang sebaliknya daripada mimpi yang indah itu. Ia harus dibuang ke sumur oleh kakak-kakaknya yang iri kepadanya. Ia dijual sebagai budak ke Mesir. Kita tahu ia masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Dan yang menarik, baru pada usia Yusuf yang ke-30 yang diceritakan pada Kejadian pasal 41. Jadi setelah 13 tahun ia mengalami naik turun dalam kehidupannya. Setelah ia mengalami titik terendah dalam hidupnya, akhirnya janji Allah digenapi di dalam hidupnya. Yusuf menjadi penguasa di Mesir dan mimpinya itu digenapi. Ketika 10 kakaknya disuruh oleh ayahnya membeli gandum di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf
mereka sujud menyembah sampai wajahnya itu ke tanah. Kemudian setelah itu peristiwa itu terjadi, Yusuf ingat apa yang dia pernah mimpikan 13 tahun yang lalu. Artinya saudara, apapun yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pasti akan digenapi. Hingga di bagian akhir dari kitab Kejadian dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf mengakui bahwa Allah itu dapat dipercaya untuk menyelesaikan rencana-rencana yang indah atas hidupnya. Karena ia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dari pengalaman Musa, Ayub maupun Yusuf, kita menyadari bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu gunung batu kita. Tidak ada kecurangan padanya. Biar karakter Allah inilah yang menjadi dasar yang kokoh bagi iman kita, sehingga kita dapat menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Menikmati kebahagiaan, bukan hidup di dalam kekecewaan. Menikmati hidup dalam kedamaian, bukan di dalam ketakutan dan kegelisahan. Menikmati hidup di dalam sukacita, bukan keputusasaan, serta menikmati hidup di dalam keberhasilan dan berkemenangan. Tapi mungkin kita saat ini sedang dalam proses penggenapan janji-janji Tuhan. Tunggu sampai Tuhan menyelesaikan pekerjaannya atas hidup setiap kita. Pasti kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita merasa lemah, mari kita memperkatakan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama yang ada di dalam online ini, kita mengikutinya dari manapun, kita berkata kepada diri kita sendiri, kita mengucapkan tentang sifat Tuhan ini yang akan membangkitkan iman kita. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu benar, ya gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Dan ini selalu kita ucapkan untuk membangkitkan iman kita, percaya bahwa Tuhan yang dapat dipercaya itu pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Kami mau hidup di dalam iman, dan yang memimpin kepada iman untuk menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya kembalikan. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Bu Livi untuk firman Tuhannya, luar biasa sekali, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwa tadi Ibu bilang kita harus seperti pohon korma dan pohon aras ya Bu ya, supaya kuat dalam menghadapi segala macam keadaan, gitu ya Bu. Ya, dan betul. satu, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti menerima janji-janji Tuhan itu ya Bu, asal kita setia gitu ya Bu ya. Amin. Oke. Terima kasih banyak Bu Livi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, kita akan yang ditunggu-tunggu nih. Yang ditunggu-tunggu. Apa nih? Ini. Tebak lagu ya? Hayo we tebak lagu. Dia yang nungguin hadiah. Oh, nungguin hadiah. Iya. Udah ada pemenangnya? Udah ada ya, Bapak Ibu juri sudah ada ya. Ada karena kado mah. Kayaknya harus tiap bulan ya. Oh iya dong. Iya. Bisa diumumkan sekarang Bu? Bisa ya. Ayo Pak Agus umumin yang ini. Tebak lagu ya? Yang tebak lagu ya. Ya. Ya, ini saya sebutin ya. Lagu yang pertama nih, judulnya Ajar Kami Tuhan. Nah, udah betul. Ajar udah. Kami Tuhan. Ya. Kedua, judulnya Dengan Sayap-Mu. Ya. Yang ketiga tuh pasti kebanyakan
jawabannya lingkup-piku. Katanya tadi semua jawabnya Padahal lingkup-piku. aslinya bukan itu. Aslinya judulnya tenang. Nah, Ya baru tahu ya, betul juga ya. Iya, iya. Nah, ini. Saya juga berpikir itu lingkup-piku. Itu judulnya tenang ya. Jadi ini. Tapi cuman untuk yang jawab lingkup-piku, karena semua menjawab itu, jadi kita anggap iyalah. Oke lah ya. Ya, dikasih kebijakan ya. Oke. Ya oke. Nah ini itu judulnya seperti itu. 3 lagu tadi. Nah ini pemenangnya langsung diumumkan sekarang. Iya, langsung Ya, ini udah pada kelihatannya udah pada deg-degan juga nih Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Siapa nih? Cuman ini untuk ini nanti harus WA ke nomornya Pak Yanto. Pak Yanto ya, nanti disebutkan ya. Supaya untuk mempermudah untuk nanti mengirimkan hadiahnya. Dan ini satu orang hanya mendapatkan 1 hadiah. 1 hadiah ya. Sesuai dengan jawabannya yang benar, kan ya. Dan kita ini banyak sekali nih para jurinya, luar biasa. Terima kasih. Iya dong, pasti nih. Nah ini saya sebutkan pemenangnya untuk tebak lagu, ya. Saya sebutin ini Alexandra Suatan. Ya. Hadiahnya apa nih? Chopper. Chopper ya, untuk apa ya? Buat apa? Ngancurin daging. Oh, chopper ya. Apalagi ya? Oh, itu tuh gambarnya ada. Nah, ya. Siap itu pemenangnya adalah Alexandra Suatan. Oke. Ya. Nah, lagu kedua ada lagu dengan saya pun pemenangnya adalah Sri Kadarsih. Sri Kadarsih. Ya, hadiahnya panci. Waduh, luar biasa ya. Nah, ketiga lagunya judulnya Tenang ataupun Lingkup-Piku. Pemenangnya adalah Maruli. Ya. Nah, ini hadiahnya adalah panci apa barbecue ini, ya? Bakaran. Oh, bakaran. Nah, itu ya. Jadi juara ke-1 adalah Alexandra Suatan, kedua adalah Sri Kadarsih, dan ketiga adalah Maruli. Ya. Nah, ini buat yang tebak ayat itu dari yang pertama tadi Ibrani 1 ayat 11 ayat 1. Ibrani 11. Oh, sorry. Dia saking semangatnya nih. Saking. Enggak, saya lagi mikir kok saya iniin ke orang dapat hadiah, kok saya enggak gitu. Jadi gue gempe. Oke. Ibrani 11 ayat 1. Maaf. Ya. Yang dapatnya ini Ibu Angelica, ya, dapatnya chopper ya. Nah, tepuk tangan. Nah. Terus yang kedua Galatia 5 ayat 22. Yang dapat itu Linda Watitan. Nah, dapatnya panci. Lumayan lah ya. Nah, yang ketiga Mazmur 19 ayat 105. Yang menangnya Grace Suwanti. Ya. Ini ya yang dapatnya Babeki. Aduh, selamat ya kepada para pemenang baik yang tebak lagu. Keren banget. Oke. Nanti sekali lagi yang tadi mungkin pengambilan hadiah bisa ya, langsung nanti, ke nomor Pak Yanto ya. Nah, itu menghubungi nomornya Pak Yanto. Itu untuk mempermudah, Japri aja ya. Japri. Kita mengirimkan hadiahnya. Kalau tidak japri, kalau tidak japri ke Pak Yanto, hadiahnya kita. Nah, itu baru ya. Kalau tidak ada yang mau, kita bagian. Oke? Ya. Iya. Secepatnya ya ini Japri ya. Ditunggu sampai kapan nih? Secepatnya udah pasti langsung ke Pak Yanto ya. Oke. Senang sekali kalau kita hari ini bisa happy, kita bisa berbagi kasih, walaupun rada-rada susah mungkin ya buat orang yang nggak suka baca Alkitab. Tapi mudah-mudahan lagu sama ayat tuh itu mudah di luar kepala. Iya. Kalau saya tapi percayalah orang-orang. Kalau saya tadi ikut saya mungkin udah sama saya semua nih. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Oke. Nah, satu lagi nih kabar gembira buat kita semua, Bapak Ibu yang di Happy Heart. 2 tahun ya, 2 tahun kita tidak pernah bertemu, terus tidak pernah kita pertemuan secara onsite. Ya. Nanti tanggal 6 Juni itu di minggu pertama, hari Senin, kita akan onsite. Berdoa terus semoga mantap. Semuanya bisa terlaksana dengan baik, kondisi Omikron
hilang, Iya. gitu kan. Iya. Jadi kita semua bisa aman Iya. beribadah. Pasti. Ya, Oh, itu kita yang akan ditunggu-tunggu bertemu nih. nanti di pertemuan Happy Ya, Heart. itu yang ditunggu-tunggu Cuma ya. satu, tetap Gimana? prokes. Oh iyalah, Ya. pasti Ya, itu sih. tetap itu nggak Harus, bisa. harus, ya, wajib itu mah. Wajib. Iya, iya, Nah, siap. mungkin itu pengumumannya. Ya. Jangan lupa dicatat ya, tanggal 6 Juni minggu pertama hari Senin kita akan Acara Happy Heart, pertemuan Happy ya. Heart bersama-sama Ya. di Pasir Koja. On-site. On-site. Terima Oke, kasih. oke. Ya. Dan ini kita kedatangan tamu nih. Aduh. Kedatangan ini apa ini? Apa nih? Sesepuh-sesepuh. Hmm. Sesepuh-sepuh dari Happy Heart Ministry. Ayo, Ya. Mam. Kenapa ada tamu nih? Acara apa nih? Oh, ya udah tadi. dibilangin Oh, iya, lagi iya. ulang tahun. Maklum lah, maklum nih. Nah. Yang namanya Happy Heart suka ada pohon. Oh. Apa nih tadi? Wih. Nah. Ya. Ya. Ini ke berapa nih? 23. 23 ya? Hmm. Bukan 32 ya di sana. Pas terbalik. Oke, gimana nih? Ayo kita nyanyi. Kita nyanyikan lagu Happy Kesah Birthday. mun teu nyanyi. Oh nya, wajib Ulang itu tahun. mah. Oke. Gimana lagu Ya. apa? Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy Pandang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, tiup lilinnya. Oh, pakai ini aja, pakai ini. Ayo, Mami tiup lilinnya, Mam. Gitu. Ayo. lilinnya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hore! Happy birthday, happy Happy Heart. Ya, ya, ya. Aduh, luar Oke. biasa ya. 23. Oke. Semangat. Makin tua makin semangat ya. Oh iya, harus. iyalah. Oke. Oke. Nanti kita langsung ke Baik, acara. terima kasih untuk semua Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sekalian Ya. untuk pertemuan hari ini. Bersyukur kita semua dikasih kesehatan, Setan. dikasih kebahagiaan. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Iya. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan Happy Heart ini, kita akan meminta Pak Yanto untuk doa penutup. Silakan Pak Yanto. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Livi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bu Livi terus diberkati dan dipakai Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati juga seluruh keluarganya. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa menutup pertemuan di sore hari ini. Bapak yang baik, di akhir pertemuan sore hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pernyataan-Mu di sepanjang acara yang sudah dilakukan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sangat memberkati kami
Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang boleh kami nikmati. Berkati Ibu Livi yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada sore hari ini. Berkati seluruh keluarganya, dan Tuhan pakai Ibu Livi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur juga untuk Happy Heart yang sudah Tuhan sertai selama 23 tahun. Berkati seluruh pengurus yang sudah Engkau percayakan, dan kami menyerahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, berkatilah setiap Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, berkati juga seluruh yang dikerjakannya, dan Engkau sendiri yang akan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa ini dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya.